Belum ada pertanyaan? Kita beralih ya. Seperti biasa, latihan ada bagian 1, 2, 3. 3 aja lah ya. Bagian 1, kata muntahin dari intaha tadi ya. Intaha, yantahi, intihaan. Nanti pelakunya muntahin. Ya. Muntahin. Jadi bahasa Indonesia itu muntahin. Ya. Berarti apa itu? Artinya yang berhenti kan. Nomor 1, coba dari 6 tasrif 6 ini, nomor 1 tanda ropa semuanya ini apa aja masing-masing itu. Mulai dari muntahin coba. Tanda ropa. Ini kan posisi kan marfu. Marfu semua ini. Nah, tanda marfu'nya itu apa? Tandanya apa? Kalau dia itu rofa gitu. Kalau yang muntahin, asalnya apa? Naha kan? Ya kan? Nun, ha, ya. Berarti buduk akhir ya. Ya kan? Kalau ini pelakunya apa? Nahin. Gitu. Nahin itu posisi rofa. Sama dengan ini, intaha, yantahi, intihaan. Ya kan? Nanti pelakunya muntahin. 1, 2, jamak. Ini perempuan. Perempuan 1, perempuan 2, jamak. Perempuan. Rofa, tanda rofanya itu domah. Domah yang tidak disebut ya. Kalau saya nyebutnya begitu. Pada hakikatnya kan begini deh. Muntahiyun gitu. Jadi ini tanda rofanya nggak kelihatan. Muntahiyun. Jadi kalau tanya tanda rofanya apa? Domah yang tidak tersebut, tidak kelihatan begitu. Ya kan? Muftailun kan? Kan muftailun. Itu tanda rofanya. Alamatu rof'ihi domah begitu nanti itu. Kalau yang ini muntahiyani, apa tanda rofanya? Alif. Ya kan? Kalau yang ini tanda rofa muntahuna, wow. Gitu. Rofa itu posisi ya. Posisi domah gitu. Tanda kalau itu domah itu apa gitu. Di alifnya itulah. Itu sudah menjadi istilah aja rofa itu. Nggak ada artinya. Kalau yang ini perempuan muntahiyatun. Tanda rofanya doma, ya kan? Kalau ini alif. Kalau ini doma, gitu. Kalau nomor 2 sekarang. Kalau ini kan marfu ya. Kalau mansub patah. Buduk, ini kan buduk akhir kan. Kayak hada, yahdi, hudan. Hadin. Nanti mansubnya itu hadian gitu. Keluar lagi dia. Kalau ini berarti muntahiyan. Gitu. Muntahiyan, muntahiyaini, muntahina. Kalau ini muntahiyatan, muntahiyataini, muntahiyatin. Gitu. Udah lama ya. Nah, sekarang tanda nasabnya.
Nasab itu patahnya, tanda patahnya apa? Tanda posisi kalau dia patah gitu. Muntahian. Muntahian itu berarti tanda nasabnya apa? Patah. Kalau ini muntahiyaini, ya. Kalau ini muntahina, ya juga. Kalau ini muntahiyatan, patah. Muntahiyataini, ya. Muntahiyatin, kasro. Ini kan kasro kan terakhir kan. Nah, sekarang kalau majrur itu kasro ya. Kalau majrur masing-masing coba. Ini kan mansub tadi kan. Sekarang majrur. Muntahin lagi. Sama majrur dengan marfu sama dia muntahin. Untuk buduk akhir ya. Nanti ketemu kata di dalam Quran yang buduknya akhir ya itu semua begitu nanti. Kayak hada yahdi. Hada itu kan buduk akhir ya kan? Nanti sama di pelakunya hadin. Kalau mansub hadian. Kalau di majrur berarti hadin lagi. Nanti hadian, hadiyaini, hadina, terus begitu, sama aja. Sama kayak ata, ya kan? Atin, kan? Atian, begitu. Jadi dia polanya seperti itu. Kalau buduk akhir ya, buduk akhir ya, nggak bisa dihafal. Kalau dihafal sulit. Diperbanyak aja. Koleksi-koleksi kayak misalnya itu tadi buduk ya, contoh-contoh dalam Quran itu. Kalau ilmu fikih itu kias namanya itu. Dia pakai ilmu kias, analogi. Walaupun dia kata nggak ada, tetapi polanya sama gitu. Polanya sama itu bisa dipakai. Gitu. Kaidahnya jadi bisa dipakai begitu. Tadi majrur ya. Muntahin, muntahiyaini, muntahina sama. Ini perempuannya muntahiyatin, muntahiyataini, muntahiyatin. Tanda jarnya muntahin. Tanda jarnya apa? Kasroh. Yang muntahia ya ini ya. Kalau yang muntahuna muntahina ya. Muntahiyatin tanda jarnya kasroh. Muntahiyataini ya. Muntahiyatin kasroh gitu. Nanti ketemu kata manapun begitu ya, jangan lupa. Kalau dia buduknya itu nggak kelihatan kayak begini nih, dimunculin dulu kalau nggak nyari ropa itu. Lihat dari 3 huruf pokoknya, kuncinya itu di 3 huruf pokok gitu. Kalau dihafal mah kayak rok juga, susah kalau dihafal tuh nggak bisa. Sekarang bagian 2 huruf gundul ya, huruf gundul dibaca terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nomor 1 fa'in tawallaitum fa'lamu annallaha mu'azzibu apa mu'azziba. Kan kalau ada ana di sini kan doma. Kenapa doma? Di sini udah patah pasti ada ana. Ya kan? Biasanya kan kalau kalimat kata benda ini kan setelah inna atau anna itu biasanya selalu mubtada patah. Kalau dengan inna berarti pokok patah, keterangan doma. Jadi sini mu'azzibukum gitu kan. Fa in tawallaitum fa'lamu annallaha mu'azzibukum.
Maka jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasannya Allah dengan kepastian ajarannya adalah pengazab kalian. Belum pakai kanallahu mu'adzibakum. Begitu. Ya artinya sama aja kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama aja. Itu namanya apa ya? Macam-macam bentuk kalimat lah gitu atau gaya bahasa gitu ya. Nomor dua tuh 5 apa lam? Intahaitu dari intaha kan? Intaha, intahu, intahat, intahata, intahaina. Nanti ananya itu intahaitu. Gitu. Alternatifnya kalau begini kan bisa lam, bisa 5 kan? Tinggal nanti konteksnya ada anis sholat di sini. Liman tahaitu anis sholati. Kenapa aku berhenti dari sholat? Nomor 3. Gimana bacanya? Intahu. Anin nifaqi. Artinya berhentilah kalian dari sikap muka 2. Nafaqo yunafiku dengan anfaqo yunfiku beda ya. Kalau nafaqo yunafiku itu bermuka 2 lah gitu. Bermuka 2. Kalau anfaqa yunfiku, infaqon itu mengeluarkan anggaran. Nah, ini masdarnya kan. Anin nifaqi. Berhentilah kalian dari sikap muka 2. Nomor 4. Yantahiyya apa yantahil? Lannya itu mempatahkan enggak? Coba. Walan yadurrallaha. Ya kan? Mempatahkan kan? Lan yan tahiyal mu'minuna aniz zakati. Orang-orang mukmin tidak akan berhenti dari penunaian zakat atau pelaksanaan zakat. Nomor 5. La nuri intaha yantahi. Yantahiyani, yantahuna, tantahi. Ada kelebihan alif ini. Ya kan? Nantahi kami kan di sini kan? Kami tidak ingin berhenti dari ketaatan kepada Allah gitu. Coba. La nuridu an nantahiya gitu. Ya kan? An atau atillahi. Kami tidak ingin berhenti dari ketaatan hidup menurut kebijakan Allah. Atau ketaatan menurut kebijakan Allah begitu. Ini kalau ada 2 kata kerja ini nggak mungkin dia harus ada an. Salah satunya pasti harus dibendakan dengan menggunakan an. Jadi ini kata benda sebenarnya. Kata kerja jadi nuridu. Jamnya objeknya. Kayak saya ingin pergi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan perginya itu kata kerja kan. Kalau bahasa Al-Quran nggak begitu. Saya ingin pergi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia perginya itu yang kerja. Inginnya bukan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, inginnya yang kata kerja. Perginya yang kata benda. Gitu. Dihitungnya sebagai kata benda dia. Udah ya.
bagian ketiga ini ya. Ini kan kalimat ini. An-nama ya, bukan inama ya. An-nama ala rasulina balagul mubinu. Kenapa dia patah? Kenapa dia domah? Al-balagul mubinu. Kenapa? Kenapa dia domah? Pokok kalimat. Jadi pokok kalimatnya itu balagul mubin. Nah, balagul mubin itu, al-mubinnya itu naktun, sifat dari al-balagu gitu. Dengan penyampaian yang jelas. Yang jelas itu sebagai sifat dari penyampaian. Nah, domahnya itu dia mubtada tanpa ina dan kana ya. Ya kan? Jadi pokoknya di depan, di belakang, keterangannya ala rasulina gitu. Namanya enggak pengaruh dia. An-nama itu enggak. Bukan karena bukan ina. Bukan. Inna dengan inama beda, dengan anama beda. Enggak begitu. Hanyalah penyampaian yang jelas. Keterangannya baru kan atas rasul kami gitu. Innama nahnu ya kan? Muslihun. Pokoknya mana? Innama nahnu. Ini kan kalau di depan innama. Kalau di tengah annama. Nahnu muslihun. Kelihatan kan di sini? Enggak pengaruh. Nahnu, dia kalau dia marfu, nahnu. Kalau dia mansub apa? Na, ya kan? Na, begini. Kalau dia apa? Majrur, ini rofa. Posisi rofa, nahnu. Posisi majrur, na. Baik lagi ke kepunyaan itu. Punyaan itu kan ada tuh. Hu, huma, hima, him, hum, ha, ya kan? Itu kan kasroh. Ada kasroh, ada patah kan itu. Baik lagi ke basic 1. Jadi kalau nahnu berarti dia pasti marfu. Kalau dia na, kalau enggak mansub, kalau enggak majrur gitu. Nah, majrurnya ini apa kan tergantung nanti apa dia ada huruf jarnya atau dia majemuk. Nanti lihat konteksnya. Jadi nggak pengaruh ya ini ya. Gitu. Nah, ini yang diminta ganti ininya rasulina gitu. Nomor 1 an-nama ala Muhammadi nil balaghul mubinu. Artinya hanyalah penyampaian yang jelas atas Muhammad gitu. Tetap bacanya ke mubtada dulu. Kalau hanyalah atas Muhammad penyampaian yang jelas. Bisa juga sih ya. Ya kan? Nomor 2 an-nama ala rusulina. Rusulinal balaghul mubinu. Hanyalah penyampaian yang jelas atas rasul-rasul kami. Nomor 3 ganti dengan huwa. An-nama alaihi. Baru tadi dibilangin. Ya kan? Ini kalau nggak mansub, kalau ana, kalau huwa berarti apa? Gini kan? Kalau nggak gini,
Kalau nggak begini, gitu. Kalau nggak patah kasroh, kalau hi-nya begini. Kalau ini udah pasti marfu kalau huwa. Karena ada ala menjadi ini huwa udah pasti ya marfu ya. Karena ada ala menjadi majrur kasroh. Nah, dalam bentuk kasrohnya harus gini, iya. Ala alaihi jadi gitu. An-nama alaihil balaghul mubinu. Hanyalah penyampaian yang jelas atas dia. Nomor 4. An-nama ala alaihim. Alaihimil apa alaihimul? Alaihimul balaghul mubinu. Hanyalah penyampaian yang jelas atas mereka. Ini anta aja. Nomor 5. An-nama alaika. Alaikal balaghul mubinu. Hanyalah penyampaian yang jelas atas Anda. Habis ya? Cuma 3 doang. Dikit aja lah, yang penting lancar. Rasul kami. Atasnya itu maksudnya yang nyampaikan Rasul apa? Penyampaian yang jelas itu dari Rasul apa Rasul yang menyampaikan? Enggak. Atas bisa. Ya posisi Rasul itu hanya menyampaikan, maksudnya gitu. Rasulnya yang menyampaikan. Rasul yang menyampaikan. Rasul kami. Kan Rasul itu kan basiron wa naziron. Ya kan? Kalau di sini balagul mubin. Jadi balagun itu dari balago ya lugu. Ya kan? Di sini enggak ada ya. Balago ya lugu. Ya lugu begini. Begitu ya. Gimana sih? Lupa saya. Ini ada lubangnya ya. Gini, balago ya lugu. Bulugon atau balgon lah gitu. Balgon atau bulugon. Artinya apa? Sampai. Pelakunya kan udah sering disebutkan balik. Ini kan? Balik, sudah sampai maksudnya. Nah, pindah pola af'ala menjadi ablago yubligu. Iblagon artinya menyampaikan. Pelakunya mubligun. Sama dengan balago yubaligu. Sama itu menyampaikan juga itu. Jadi pelakunya mubaligun, mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan. Berarti kalau dilihat dari sini, kalau dia balagul mubin, penyampaian, pelakunya si Rasul kami, berarti Rasul itu mubalik. Kan begitu kan? Yang menyampaikan maksudnya, yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi fungsi Rasul itu banyak. Ada fungsi Nabi Muhammad ya. Muhammad itu banyak. Ada Rasul, ada mubalik, ada hakim. Banyak semua di Quran tuh. Jadi bukannya Rasul aja, semua fungsi di dia semua itu. Tapi kalau bicara Rasul itu tadi ya, bicara peragaan atau contoh perbuatan gitu. Contoh perbuatan. Kalau mubinu, al-mubinu, kalau diusut dari kata apa itu? Al-mubinu. Mubinun. Mubinun. Dari
Enggak dari bentuk katanya. Meme-nya itu doma. Kalau doma itu dia pasti tambahan. Tambahan berapa? Lihat lagi. Enggak ada tambahan itu yang ma. Ya kan? Mu semua pasti kalau tambahan. Mana yang apa? Pelaku atau kata benda lah gitu. Kalau tambahan yang pakai ma gitu. Ada nggak? Nggak ada, dia doma semua pasti. Ini mubinun dari kata apa? Ketiga rupanya bana, ya binu. Bukannya bana yabni, tapi bana. Begini. Bana, ya binu. Bisa bayanan. Bayanan. Artinya jelas atau terang. Kalau mubinun berarti udah pindah tambahan satu. Af'ala yuf'ilu. If'alan. Berarti apa? Abana. Ya kan? Abana. Yubi. Nu. Nanti pelakunya bukan ibnaun. Ibnaan. Nanti pelakunya baru mubinun gitu. Ya kan? Bisa yang menjelaskan, bisa yang jelas gitu. Artinya itu. Mubinun. Ada kitabun mubinun, ada kitabun mutasyabihun. Ya kan? Kok kenapa bukannya dia pakainya istilahnya kitabun mubinun, bukan ayatun mubinun. Ayatun mutasyabihatun. Kan ada yang ayatun mutasyabihatun, ayatun muhkamatun, ya kan? Ada lagi yang kitab mutasyabihan. Bedanya apa itu? Kalau ayatun itu masih mentah, masih ayat-ayat. Kalau kitabun sudah diikat, dari ini jadi ini, gitu. Kenapa? Jadi bab-bab gitu loh, bagian-bagian. Dari ayat-ayat dipecah lagi gitu. Ada bagian lagi, ada kitab-kitab lagi gitu. Pembagian lagi. Kan ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang dijadikan hukum norma kan, bener nggak? Tadinya ayat-ayat diturun atau dijadikan hukum norma. Bicara hukum pasti boleh tidak gitu, perintah larangan gitu. Itu bicara hukum. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu Kalau komri itu homework. secara umum dia berupa makanan atau minuman. Di sini mak deh, ya kan? Hadis ini mak sesuatu. Di sini kulu segala sesuatu. Segala sesuatu yang memabukkan itulah khomrun. Yaitu segala sesuatu yang memabukkan itulah yang haram. Jadi nggak harus minum konsumsi. Enggak. Harus minuman gitu jenisnya. Makanan juga asupan lah. Asupan itu bisa makanan bisa minuman. Kalau dasarnya memang kalau di hadis lain juga ada semua buah-buahan itu khomrun. Ada di hadis itu begitu ada. Di surga juga ada khomrun, buah-buahan itu. Khomrun juga. Makanya tuh satu kata itu bisa beberapa arti.
atau beberapa kata bisa satu arti gitu. Iya, semua buah di hadis tuh ada. Semua buah-buahan tuh homrun. Nah, kalau diambil dari sininya aja, misalnya ngambil dari sini nih, yang dikonsumsi banyak memabukkan, itulah yang sedikitnya dilarang. Berarti duren itu memabukkan, berarti sedikitnya dilarang, begitu. Makanya lihat di ayat lain. Iya, makanya nggak bisa satu hadis begini. Kadang kan Rasul itu yang ngomong dia itu kan kontekstual ngomongnya itu. Ketika dia ngomong sama orang yang lagi sholat, kasusnya itu kasus sholat atau isu tentang sholat. Jadi ngomong tentang sholat, walaupun di situ ada semua segala sesuatu gitu. Dia menurut kemampuan penangkapan orang ngomongnya itu. Jangan dipukul rata, kulu. Itu semuanya gitu. Lihat di konteks hadisnya juga nanti itu. Kan kayak gini contohnya gini. Perbuatan yang paling utama adalah berbuat baik kepada dua orang tua, ya kan? Kedua paling baik, paling utama. Di hadis lain juga ada. Sebaik-baik belajar yang paling utama itu mengajar. Yang paling baik itu belajar Quran dan mengajarkannya. Sama juga dong berarti. Bukan masalah orang tua dong berarti. Makanya lihat ruang lingkupnya gitu. Lihat ruang lingkup kasusnya. Itu ada kontekstual yang Rasul dihadapkan gitu. Dari urusan orang tua tadi banyak kasus yang harus dipilih. Sebaik-baik kalian adalah memperlakukan orang tua gini gitu, jelasin gitu konteksnya itu. Nah, ini apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya yang demikian adalah haram. Setiap yang memabukkan disebut homer. Setiap yang memabukkan haram. Berarti homer semua haram, begitu. Ininya. Apa? Logikanya. Kalau ini nih bicara masalah ini ya. Perselisihan di masjid. Entah perselisihan dalam bentuk imam nggak nyambung dengan makmum atau lagi perselisihan masalah yang lain, harus lihat konteksnya lagi itu. Iya. Ini kayak saya di sini ada konteksnya, ada ini gitu. Iya. Ini semuanya yang paling bagus itu gitu. Dari semuanya itu ngomongnya tapi segini aja ruang lingkupnya. Kayak kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finar. Makanya dalam meneliti hadis juga harus hati-hati. Nggak kayak orang sekarang kan banyak segala sesuatu dipukul rata semua. Segala sesuatu yang bid'ah ujung-ujungnya ada yang bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, begitu kan? Dibagi lagi gitu. Yes, semua bid'ah itu sesat itu masuk neraka. Saya juga belum meneliti semuanya sih itu. Tapi yang jelas konteksnya itu sedang mengomentari sholat berjamaah, sholat tahajud tapi berjamaah. Itu hadisnya panjang itu. Keluar sama sahabat berdua jalan di malam hari gitu. Berhenti di masjid, masuk, nyuruh orang, kalian sholat jangan sendiri-sendiri, berjamaah semuanya begitu. Lu sholat berjamaah semua, ini satu imam tuh, pimpin satu. Ya, namanya orang geram itu kan. Nah, itu konteksnya nanti begitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup ya. Saya rasa itu yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.